Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 3. Oke lah, gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong pada saat ini dihadang prajurit penjaga ruang penyimpanan dan juga Lin Go karena mereka akan meminta batu puncak penjara besar yang telah didapatkan oleh Lindong. Sambil menunjuk batu di tangannya, Lindong pun berkata, "Memeriksa, kau pikir aku bodoh? Puncak penjara besar ada di tanganku. Cobalah ambil kalau berani." Lin Go pun marah oleh kata-kata Lindong dan menyebutnya sebagai bocah sombong. Dan kini dia menyuruh para penjaga untuk segera menangkap Lindong. Namun Lindong tidak takut sama sekali. Dia masih berdiri dengan santai. Dan tiba-tiba saja muncul dua tetua lain antek-antek dari Lin Go untuk membantunya merebut batu puncak penjara besar dari tangan Lindong. Sebuah serangan dari kekuatan Yuan gabungan dua tetua lain pun melesat dengan cepat ke arah Lindong. Lin Go pun berteriak bahwa ini adalah serangan gabungan dari dua ahli tahap manifestasi. Dan Lindong pasti tidak akan bisa menghadapinya. Tiba-tiba saja mata Lindong menajam dan dia dengan cepat memanggil tubuh petirnya. Lindong pun berkata, "Apa gunanya kalian menggabungkan kekuatan kalau hasilnya cuma begini?" Lindong pun bersiap meninju dua kekuatan gabungan itu hanya dengan satu tinjuan. Tangan Lindong yang sudah dilapisi tubuh petir pun kali ini menyala dan juga mengeras. Dan tiba-tiba saja, bam! Serangan gabungan itu benar-benar ditinju oleh Lindong sampai menimbulkan ledakan dan juga cahaya yang sangat menyilaukan. Lindong pun berteriak, "Dasar sampah, pergi sana!" Dengan cepat kekuatan gabungan itu melesat kembali ke arah Lin Go dan dua tetua yang bersamanya. Hal ini membuat Lin Go menjadi panik. Dia pun tidak percaya jika Lindong bisa membalikan serangan gabungan dua tingkat manifestasi hanya dengan satu tinjuan saja. Dan kini, boom! Serangan gabungan itu pun mengenai Lin Go dan dua tetua. Mereka pun terpental dan orang-orang yang ada di sekitar berlarian karena mereka takut terkena gelombang serangan itu. Dan kini, Lin Go serta dua tetua pun luka-luka. Lin Go pun merasa tidak percaya dengan kekuatan Lindong pada saat ini. Dia kemudian berkata, "Bocah brengsek ini berhasil mencapai tahap manifestasi dalam waktu setengah bulan." Lindong pun kali ini melihat ke arah Lin Go dengan tatapan mata yang kesal dan berkata, "Kalian cuma pandai menyalahgunakan kekuasaan kalian dan seenaknya menggunakan posisi kalian untuk menyudutkan anggota keluarga cabang. Klan Lin benar-benar sial memiliki anggota keluarga seperti kalian." Lindong yang masih kesal pun terus mengomel, "Kalian menyebut diri kalian sebagai tetua. Menyedihkan sekali. Bagaimana rasanya dikalahkan oleh bocah yang sangat kalian benci?" Lin Go yang tidak terima kalah dari Lindong pun kali ini mengeluarkan pusaka sambil berkata, "Darah keluarga kami sangat suci dan murni. Bagaimana mungkin bocah keluarga cabang sepertimu bisa dibandingkan dengan kami? Lindong, kau memaksaku untuk melakukan ini. Salahkan dirimu sendiri kalau kau mati." Dengan cepat Lin Go pun melemparkan pusaka itu ke langit. Dan kini sebuah kekuatan besar membentuk seekor burung phoenix. Karena pusaka itu adalah pusaka tingkat D yang bernama burung phoenix merah. Lin Go yakin bahwa kali ini Lindong akan mati melawan pusakanya itu. Lindong yang tidak takut pun kemudian mengeluarkan puncak penjara besar dan berkata, "Pusaka level D, ini waktunya untuk mencoba pusaka baruku." Dengan cepat Lindong melemparkan batu puncak penjara besar. Dan seketika batu itu pun menjadi besar yang bahkan lebih besar dari burung phoenix merah. Hal ini membuat Lin Go terlihat panik. Para prajurit yang melihat pun berteriak, "Pusaka macam apa itu?" Lin Go pada saat ini benar-benar ketakutan dan dia pun spontan berkata, "Benda itu berubah menjadi gunung raksasa." Namun Lindong pun menjawabnya, "Bukan cuma itu." Dan kini dengan cepat batu puncak penjara besar itu pun menekan pusaka milik Lin Go. Dan akhirnya krak, pusaka burung phoenix merah pun retak. Hal ini membuat Lin Go seketika muntah darah. Dan dua tetua lain pun panik melihat Lin Go semakin banyak memuntahkan darah dari mulutnya.
Mereka pun mengatakan bahwa pusaka milik Lin Go telah rusak, maka dari itu tubuhnya juga ikut terkena dampaknya. Sambil melihat Lindong, Lin Go pun mengatakan, "Tidak kusangka, ternyata pusaka itu benar-benar kuat." Lindong pun menarik kembali puncak penjara besar dan dia terlihat senang karena batu ini benar-benar sangat berguna. Lindong kemudian melihat ke arah Lin Go dengan tatapan yang meremehkan, dan dia berkata, "Bagaimana menurutmu tentang pusaka baruku ini?" Lin Go yang tidak terima kalah dari Lindong pun berteriak, "Lindong, kau sudah berani mencuri pusaka dan melukai tetua. Setelah kami membunuhmu, kami akan menghancurkan kota Qingyan, tempat tinggalmu." Mendengar ancaman seperti itu dari Lin Go, benar-benar membuat Lindong menjadi marah. Dia kemudian dengan cepat melesat ke hadapan Lin Go dan kemudian menarik bajunya. Tetua lain pun kaget karena Lindong benar-benar cepat. Dengan tatapan mata yang dingin, Lindong pun berkata pada Lin Go, "Kalau kau berani menyentuh keluargaku, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia." Lin Go terlihat ketakutan dan dia mengatakan, jika Lindong membunuhnya, maka dia akan dianggap sebagai pengkhianat. Namun Lindong menjawabnya, "Kau pikir aku takut?" Salah seorang prajurit pun kemudian berteriak bahwa tetua besar ada di sini. Siapa yang berani membuat keributan? Tetua besar Lin Song kemudian berkata, "Lindong, hentikan. Apapun yang terjadi, tidak ada yang boleh melukai tetua klan." Lindong pun menoleh pada tetua Lin Song. Dan kini Lin Song masih mengatakan bahwa Lindong tidak perlu khawatir. Jika Lin Go benar-benar membuat kesalahan, maka dia akan dibawa ke persidangan para tetua. Lin Go pun berkata, "Kau dengar itu, bocah? Aku dilindungi oleh hukum klan ini. Tidak peduli sekuat apapun dirimu, kau tidak akan bisa menang melawan seluruh klan ini. Perbedaan kasta di antara kita sangatlah jauh." Lindong pun masih menatap dingin ke arah Lin Go dan dia mengatakan, "Kau benar-benar menjijikkan." Dan tiba-tiba saja ada suara yang berteriak memanggil nama Lindong. Lindong pun menoleh dan dia tersenyum sinis sambil berkata, "Oh, jadi si pemilik anjing ini sudah datang, Lin Lang Tian." Yang kali ini pemuda sombong itu telah muncul dan melayang di udara sambil menatap Lindong dengan tatapan yang penuh kemarahan. Tetua Lin Song dan para prajurit lain yang melihat Li Langtian pun terlihat sangat kaget karena pada saat ini Li Langtian telah berada di level tahap akhir manifestasi. Menurut Tetua Lin Song, Lindong memang hebat, tapi Li Langtian juga sangat berbakat. Li Langtian pun kali ini berteriak pada Lindong, "Atas kesalahanmu karena sudah mencuri pusaka dan melukai tetua, demi kehormatanku sebagai kapten dari tim penegak hukum, aku akan membunuhmu." Lindong pun menjawabnya, "Sudah kuduga. Kalian pasti bekerja sama." Benar-benar membuatku muak. Lin Go kemudian tertawa dengan keras karena majikannya telah datang membantunya. Dan kini Lin Go berkata, "Kenapa kau tidak menyerah saja? Tapi aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Mendengar ucapan Lin Go yang menyebalkan itu, Lindong pun menamparnya dengan sangat keras sambil berkata, "Berisik." Sontak tamparan Lindong itu membuat pipi Lin Go meleyot dan dia pun mimisan. Tamparan dari Lindong itu membuat tubuh Lin Go jatuh tersungkur. Li Langtian yang melihatnya pun sontak berteriak, "Lindong, berani sekali kau melukai tetua di hadapanku." Para prajurit juga berteriak lancang sekali. Dan Tetua Lin Song berkata dengan lirih, "Jika ini sangat merepotkan." Lindong pun masih terlihat sangat santai. Dia kemudian tersenyum sambil berkata, "Hei, apa kau marah karena aku sudah memukul peliharaanmu? Maaf ya." Mata Lindong pun tiba-tiba menajam. Dia pun mengatakan jika Li Langtian ingin bertaruh dengannya, maka Lindong akan meladeni karena dendam di antara mereka masih belum selesai. Sontak kata-kata itu membuat Li Langtian terlihat marah dan dia berkata, "Baiklah, karena kau begitu bersemangat ingin mati, aku akan menghancurkanmu sekarang juga."
Ini adalah pertarungan pertamaku setelah mencapai tahap akhir manifestasi. Aku akan merayakannya dengan darahmu, Lindong. Kekuatan aura yang mengerikan pun terpancar dari tubuh Lilantian. Hal ini membuat orang yang melihatnya berteriak. Kekuatan yang luar biasa. Mungkin tidak ada orang lain yang bisa melawannya selain ketua klan. Dengan cepat Lilantian pun mengeluarkan cermin pemantul spiritual dan dia pun mengarahkannya pada Lindong. Seketika cermin itu mengeluarkan cahaya hitam yang langsung melesat ke arah Lindong. Lindong pun tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya, padahal serangan itu akan segera mengenai dirinya. Dan tiba-tiba saja Lindong berteriak, "Bodoh, serangan ini tidak akan pernah membuatku terkejut. Jadi kenapa kau menggunakannya berulang-ulang?" Dengan cepat Lindong pun mengeluarkan batu puncak penjara besar dan dia mengangkatnya ke udara. Kini puncak penjara besar milik Lindong seketika membesar dengan cepat, kemudian menahan serangan cermin milik Lilantian. Lindong kemudian berteriak, "Hari ini kita akan bertarung sampai mati." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Lindong melawan kekuatan Lilantian yang sudah mencapai tahap akhir manifestasi? Padahal Lindong baru berada di tahap awal manifestasi. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Oprol Shop.